Halo teman-teman, ini sudah pukul 3 lewat waktu Indonesia bagian Barat. Ini aku berada di jalan menuju ke Gunung Sinabung ya. Ini jalan yang aku lalui waktu aku long march dulu waktu SMP di SMP dan SMA. Aku rencananya akan menyegarkan diri di salah satu pemandian air panas di Laut Debu-Debu itulah karena kan terakhir kemarin tahun 2020 ya. Jadi aku mau buat rekaman panjang buat perjalanan dari Karona, maksud saya dari Brastagi melalui Jalan Gunung Sibaya ke pemandian air panas Laut Debu-Debu. Sebenarnya ini kan gunung ya. Kalau kita berdiri di sini, kita tarik garis lurus, kita ini sebenarnya sudah keluar di pemandian air panas Pariban loh. Iya, jadi karena ini pegunungan kan tidak mungkin di belah gunung, apalagi masih ada kita masih satwa liar, kan nggak mungkin kita menyingkirkan penghuni asli dari hutan ini hanya untuk kepentingan kita pribadi. Alasan saya memilih jalur ini karena waktu itu bulan Juli 2024 saya pernah pulang dari lewat sini. Jalannya ini bos, ada bekas galian seperti ini. Apakah ini melalui pelebaran? Dan jalan di atas itu sudah banyak berubah. Dan selain itu juga aku juga mau nostalgia melihat jalur saya dulu waktu long march pas waktu SMA maupun SMP karena sudah banyak berubah, dan jalur ini juga yang menjadi seperti jalur yang akan dilewati kalau kita melalui jalan alternatif dari Medan via Kutalim Baru dan Tanduk Benua. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Oke teman-teman, ini maaf goyang ya karena aku ini pakai holder yang ada di kaca spion. Jadi mohon dimaklumi ya, tapi nikmati perjalanannya. Ini saya coba antisipasi getaran. Oke. Ini daerah perladangan tuh. Jalan ini menanjak ya teman-teman. Dan sedikit berlumpur. Oke. Akamsi tenang saja, jangan takut menghadapi jalanan berpasir seperti ini. Saya harap tidak ada longsor di atas ya. Karena kemarin saya itu lewat dari sini itu longsornya parah sekali ya teman-teman. Jadi jalan ini memang menanjak dan nanjaknya curam. Udah curam, wah ini dia yang saya bilang. Ada batu besar dinding ini dari bulan Juli 2024 lalu seperti ini. Dan yang saya memprihatinkannya lagi adalah, oh ini turun tanahnya. Coba lihat. Nah ini turun. Ini kalau nggak diantisipasi oleh pemerintah, jalan ini bisa lebih parah. Dulu waktu saya long march, jalanan ini masih ada bambu loh di kiri kanan. Aduh, maaf ya. Seperti inilah jalan di Kutalim Baru ya, cuman ini lebih parah. Ambil sisi kanan. Saya jadi penasaran apa yang dirasakan oleh ada salah satu desa sini, saya lupa apa namanya, Lau Baleng atau Lau apa gitu. Wah, dia tuh di sebelah kiri. Di sebelah kanan saya maksud saya. Itu batunya besar sekali, Bos. Inilah yang membuat di daerah Sumatera Utara ini, tepatnya di barisan pegunungan Gunung Sibaya dan seterusnya sampai ke daerah Sibolangit sana, mengalami longsor seperti ini dan tidak bisa ditanami oleh pepohonan. Dibutuhkan pepohonan dengan kekuatan akar tersendiri yang bisa menembus batuan besar untuk bisa menahan longsornya ini. Tapi ini bekas galian alat berat loh, tapi kok kayak nggak dilanjuti gitu. Menantang sekali. Ini sayang sekali saya tidak punya tim ya. Kalau ada tadi punya tim itu saya bisa ambil dari sudut pandang dari depan, bukan dari bisa menikmati bagaimana saya di jalur ini tuh. Oke, ini jalur aman lagi. Berembun. Oke, selap dulu. Sudah lebih baik ya. Nah ini dia yang saya maksud. Ini jalanan sudah menanjak, dia menikung lagi. Jalannya dari saya long march SMP ataupun SMA seperti ini ya. Anginnya kencang sekali. Semoga HP ini bisa bertahan. Udah gas limit, Cok. Cepat. Ayo. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jalan ini lagi. Ini hujannya gerimis sebenarnya, cuma karena di bawah angin jadi seolah-olah seperti hujan deras. Aduh, gasku udah limit.
resiko memakai kereta metik ya teman-teman. Oh ya, aku baru teringat di Juli 2024 lalu aku melewati jalur ini, terdapat satu longsoran yang tidak bisa, yang membuat kendaraan roda 4 itu tidak bisa bergerak ya teman-teman, karena longsornya itu hanya dibelah seperti hanya dengan tenaga manusia, karena penduduk yang tinggal di belakang Gunung Sibaya ini hanya menggunakan sepeda motor sebagai akses keluar masuknya mereka. Hanya inilah salah satu akses mereka menuju kota Brastagi. Aduh, gasku sudah limit lagi. Jalanan di depan berkabut. Biasa kalau sore-sore mendung-mendung seperti ini, kabut. Sejatinya kita ini di dalam awan ya teman-teman, di kabut ini. Jadi gerimis-gerimis ini embun-embun air yang menumpuk di awan yang melalui proses kondensasi namanya. Derasnya hujannya. Bolak-balik aku buka penutup helm. Dan salah satunya lagi, aku melewati jalur ini bukan karena aku tidak mau melewati jalan besar ataupun di jalan besar itu ada longsor ya, tidak. Tadi saya lihat, nah ini ya longsor juga. Bukan karena di jalan besar itu ada longsor atau tidak. Longsor sudah diantisipasi di jalan lintas Medan ke Dulu Pasar tuh, salah satu lintasnya yang lewat di Tahura. Itu sudah diantisipasi oleh alat berat. Hanya saja di pintu masuk Lau Debu-Debu itu masih ada saja, saya tidak tahu ya, apakah itu pengutip retribusi yang sah dari pemerintah daerah atau pungli ya teman-teman. Karena di Sumatera Utara ini kalau nggak pungli ya oknum-oknum SPSI, mereka minta kerja nggak mau, mintanya THR gitu kan. Luar biasa banget negeri ini memproduksi rakyat-rakyat yang bodoh seperti itu. Oke, jalanan di depan masih mulus, ini sudah di jalan rata. Saya dulu ingatnya teman-teman itu banyak yang ngeluh waktu ngelewati tanjakan tadi, karena kayaknya kapan lah turunannya. Jadi ini dia momen turunannya. Tuh di depan berkabut. Semoga tidak ada longsor ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya lap lagi kameranya. Jauh lebih baik. Oke, siap. Tuh. Semboyan 35. Aduh, deras hujannya. Di sebelah kanan ini masih berupa galian ya. Ini kayaknya melakukan pelebaran jalan, atau tidak tahu lah apakah ini sengaja dibuat supaya karena dulu kalau nggak salah di sini semak-semak belukar teman-teman. Coba kalian tonton video saya yang long march dulu, long march waktu SMA. Saya cantumkan lah tautannya di pojok kanan atas nih ya. Wah, di depan jalanan berkabut, seperti mau melewati Gunung Kidul ya kalau nggak salah ya. Semboyan 35, prit turunan, oke. Kita turunkan kecepatan. Wah, bahkan lampu saya aja tidak bisa menembus memantul dari kabut ini ya. Oke, jalanan di depan mulai licin, mulai kena lumpur. Saya lupa nama desa di balik Gunung Sibaya ini apa, Lau apa gitu. Bukan Lau Dendang ya, Lau Dendang itu di. Nah, ini dia yang saya maksud. Ini dia yang di depan nih, longsor. Ini dari Juli 2024. Oke, ini dia. Oh, ini sudah bisa dilalui mobil deh. Ini karena sudah terkikis oleh erosi air. Wah, ini longsor baru lagi teman-teman. Nih, di depan nih. Dari atas tuh, iya. Sebelah kiri saya. Itu longsor baru lagi. Tapi syukurnya kita bisa lalui ini dengan kekuatan akamsi. Oke. Ambil yang sisi yang dikikis oleh air. Ini kayaknya jejak mobil ya teman-teman. Jalanannya dari dulu, aduh kandas. Jalanannya dari dulu seperti ini aja. Saya dulu teringat waktu saya SMP ada nama guru yang disingkat, yang inisialnya di roster itu Pak SBS, SB Sinuhaji teman-teman. Aduh, ada pohon tumbang di depan. Maaf ya, saya bukannya tidak mau menyingkirkan, cuman aduh, saya buru-buru banget nih. Saya mau refreshing, maaf sekali ya teman-teman. Kalau lah seandainya saya tadi bawa mobil L300 saja, saya langsung singkirkan tuh dengan senang hati. Wah, kabut mulai mendekat. Dalam nama Tuhan Yesus. Aduh,
Sini kabutnya mulai tebal, embun-embun airnya makin banyak ya. Di depan jalannya berlumpur. Oke, siap. Aduh, bentar lagi, bentar. Oke. Oh, kenapa ini? Aduh, ini kena air layarnya, jadinya terjun dia. Maaf ya, saya lap dulu. Maaf ya, itu otomatis diaduk. Oke, karena basah tadi sempat terputus, jadi ini kita lanjut lagi. Dingin, tapi karena saya orang sini jadi saya bisa mengatasi kedinginan. Ya paling besok demam lah. Oke, sini jalannya masih bisa lah dilalui dengan kekuatan kesabaran ya teman-teman. Itu dia, ada salah satu sepeda motor. Orang yang berada di apa ini? Masih bahaya. Hati-hati ya bang. Yo. Orang dari luar kota ya. Wah, ini kayaknya baru lagi digali ini. Oke, saya mungkin kayak tinggalan. Saya kayaknya pangling tempat dengan sedikit dejavu saya melihat. Oh, bukan dejavu, jamevu. Saya sebenarnya sudah tidak asing dengan jalan ini, tapi kok setiap melewatinya merasa asing ya. Kayak seolah-olah baru pertama kali, selalu dari pertama kali melewati tempat ini. Padahal sudah nggak asing gitu. Jamevu namanya, kebalikannya. Oke, saya jamevu. Aduh. Ya, dibandingkan dengan jalan Potoku Talimbaru, ini apa sih? Masih belum ada apa-apanya jalan ke Talimbaru. Masuk ke daerah kabut lagi, ketemu lumpur pelan, karena kita tidak tahu di balik kubangan ini ada apa. Ini dia akses menuju ke desa yang saya maksud tadi. Coba lihat tuh, jalannya dari saya SMP sampai sekarang selalu seperti ini. Saya lupa nama desanya apa, nanti saya kasih di keterangan video ya. Ini kita berada di Gapura. Selamat datang di desa Semangat Gunung. Ini artinya kita sudah dekat ke simpang pertigaan yang lurus nanti ke depan itu menuju ke Gunung Sibaya, belok kanan nih menuju ke air panas Lau Dubuk-Dubuk. Poin 35. Ini jalannya makin lama makin sempit ya teman-teman. Jalannya sini hancur sekali. Nanti di depan akan lebih hancur lagi. Saya juga penasaran tuh yang dengan saya juga penasaran tuh, kan dulu tadi saya tempat singgung guru saya yang berinisial SB Sinu Haji. Jadi bapak itu dulu punya Kijang Toyota model-model lama gitulah. Saya tidak tahu karena jalan itu rusak dan saya aja ngelewatinnya kayak menuruni satu anak tangga. Apa nggak sayang mobil ya dengan per-pernya, tie rodnya itu. Dalam tie rodnya itu kena guncangan gitu. Karena setiap long march jalan menuju ke salah satu pemandian, salah satunya itu yang tujuan kami waktu itu pemandian air panas Karona, dia selalu bawa mobil itu. Ya puji Tuhan, saya selama SMP 5 semester saya selalu juara satu, orang yang paling dahulu tiba di tujuan. Berangkat jam 8, tiba di tempat itu jam setengah 10. Bayangkan 1,5 jam. Ini jaraknya 9 km. Ya worth it lah. Saya jalan ke Perbaungan 20 km aja 13 jam. Oke, itu lurus ke Gunung Sibaya. Kita belok kanan teman-teman. Di sini sudah tidak ada pos jaga. Dulu sini ada orang jualan. Oke. Itu halte pendaki. Oke, bagi yang mendaki silakan nikmati alam ini ya. Tolong dijaga. Ini dari tadi saya lihat ada apa di sini? Ada
sampah dibuang sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Kantongilah sebelum ketemu tong sampah. Ini jalannya makin sempit. Saran saya kalau bawa mobil, pickup kosongan ya, ataupun ya kosongan lah untuk mengantisipasi. Oke, ini dia, ini turunan jalan. Oke, jalanan dari dulu seperti ini, sedikit bukan bergelombang lagi, ini udah kasar, bergelombang lagi. Terus turun. Ini jeda sedikit. Terasa ya getarannya. Syukur juga aku taruh kamera di. Seperti biasa teman-teman, putus lagi, tapi kita lanjut. Pantang menyerah. Ini dia, tikungan maut. Saya dari atas nih udah mulai ngerem. Saya bantu dengan rem. Lihat tuh jalannya. Nanti kita berhenti sejenak, kita ukur berapa ketinggiannya ya. Ketinggian. Nah, ini dia. Jalan seperti di Kuta Limbaru seperti ini. Tapi di Kuta Limbaru sedikit agak lebar, kalau ini sempitnya nauzubillah. Coba kalau saya sorot ke bawah. Nah, supaya kalian bisa lihat bagaimana tuh permukaan jalan. Tuh, lihat tuh. Iya. Bantu rem. Licin. Pelan, tenang. Jangan panik. Biarkan rem membantumu memperlambat hentimu. Ini dia. Aduh ya Tuhan. Amang ninang. Kameranya naikkan sedikit. Oke, sedikit lebih baik. Nah dia ada satu. Ya, kerikilnya banyak sekali teman-teman. Ini salah satu yang tinggi nih. Ini sudah. Itu tingginya sekitar 3 tumpuk batu bata. Oke, ini lagi jalannya berlubang-lubang. Oh, pantaslah mobilnya Kijang Toyota bisa lah ngelewati ini. Asal jangan Agia aja lah yang ceper-ceper. Oke, ini dari tadi saya bantu rem. Karena memang sejatinya seperti itu. Nah, ini dia yang saya maksud. Ada perbedaan ketinggian kontur kan. Nah, kira-kira itu kayak, wah, hampir sepaha saya lubangnya. Kandas. Nah, ini jalan pegunungan. Kecil, lubang. Lihat tuh. Di depan terus turun. Ini saya atur dulu kameranya. Nah, tuh dia. Turunan terus. Kayaknya gini aja deh. Gak usah jadi turun-turun lagi. Biar untuk menghemat waktu. Oke. Saya sudah basah ini. Padahal cuma gerimis. Gerimis sedikit-sedikit membunuh. Oke, siap. Ini dia jalan ratanya. Baru saya bisa pacu gas. Tapi tak selamanya bisa pacu gas karena ini dari atas turun lagi. Iya, turun lagi. Tas saya sudah basah. Wah, turunan terjal lagi. Kameranya kayaknya dari tadi tantrum mulu ya. Ini dia perbedaan tinggi kontur akibat erosi. Lihat di tanah. Bawah tuh. Ini perbedaannya sangat drastis. Setinggi lihat tuh lagi. Nah, itu dia. Nah, lihat. Ini kikis air ya. Ini karena jalannya tidak beraspal, jadi dikikis oleh air. Itu tadi, air cuma mengalir tenang-tenang, membunuh. Atur lagi perjalanan. Aduh. Jalannya bikin. Sepertinya nostalgia Long March sama saya SMA tidak buruk. Apa saya nanti buat episode pulang aja ya? Saya jalan kaki dari Brastagi
melalui jalan ini menuju ke pemandian air panas. Pulangnya nih angkot aja. Angkot aja jalanan yang nggak bisa diatur. Oh, dari angkot tadi turun terus nih. Biasa, Meti. Tidak ada satu musim yang menekan. Oke. Oh. Di jalan ini lumpur lagi. Kita ambil pelan. Iya. Siap. Dalam lumpurnya teman-teman. Wow. Kaki saya sampai berlumpur nih. Saya jadi ragu saya apakah mau pulang dari jalan Medan Brastagi atau dari Kutalim Baru lagi. Sepertinya Kutalim Baru saja lah. Tidak buruk, sepi, nyaman. Ya palingan ada longsor kecil saja. Tunggu, saya ngatur. Ini adat bawaan saya yang dari tadi gara-gara goncangan nih. Goyang mulu tantrum. Jadi dia. Gedar. Ribakon. Ini jalannya cuma muat satu mobil dan cukurnya di sini sepi. Oke, saya bilas dulu kaki saya di sini. Wah, tanahnya agak merah. Segar. Terus ketemu tanah datar Sumatera Barat, coy. Wah, air dari mana ini? Kayaknya salah satu irigasi meluap deh. Jadi kan di pinggir kiri ini. Oh, ini berladang. Ya, cuma di sini yang melintasi orang-orang yang punya ladang di sini lah. Semangat ya. Kami generasi Z mendukung petani karena tanpa kalian kami tidak makan. Terus lagi mundur lagi sepi. Oke. Akono bakano sasto koenga sekai no hachito mare kieru koto naku koto nimasu dandai kota. Aduh, terputus lagi, tapi kita lanjut lagi. Kayaknya Ratwi marah sama aku deh gara-gara aku nggak minta royalti. Wah, sebelah kiri saya ini Gunung Sibayak sebenarnya. Karena kalau tadi kita jauh lebih santai ini, kita bisa menikmati dengan menikmati setiap perjalanan ini loh. Tapi karena jam sudah mepet, keadaan tidak mendukung, longsor sana sini, jadinya harus fokus dulu ke satu tujuan. Ya, kalau pohon bambu tumbang di daerah perkampungan saya ini wajar. Karena kalau bambu ya terobos saja, dan terobos aja lah, kalian tambah sendiri ya. Saya tidak mau, karena saya ini di hutan. Karena ada mitos yang mengatakan kalau di daerah pegunungan di sini pengguna marah kalau kita ngomong toksik. Ya kita ya itu logika sih, karena kita bagus-bagus dikasih nama. Lubang tinggi sekali. Masuk batunya. Masuk ketua. Aduh, kena asuransi lah ini. Aduh. Ya Tuhan. Ini kalau kalian ngantuk, supaya kalian nggak ngantuk, melewati jalan ini aja ya teman-teman. Kandas. Ya, si batu lagi. Jalan di sini. Oke, kamera diatur kembali. Aduh, janganlah digonggong anjing. Kau bukan mau nyuri di ladangmu loh. Wah.
Tuh, geothermal sudah sampai kemarin di Juli ini penginapan ya teman-teman, sebelah kiri sana. Au! Penginapannya jauh sekali. Penginapan. Tapi geothermalnya hidup lagi ya. Kemarin di Juli 2024 tuh saya melihat geothermal ini sempat mati gitu. Ada apa sebenarnya? Mencurigakan. Oke, bantu rem lagi. Oh, ada apa ini? Kena zoom otomatis kah? Sabar, santai. Oke, siap. Saya arahkan sedikit ke jalan. Iya, terima kasih. Hujan-hujan gini enaknya menikmati air panas sih. Dari tadi turunan kan. Nah, saya selama ini di sini selalu turun ya, belum pernah naik. Nanti satu hari kayaknya kita coba deh. Apakah turunannya sudah selesai? Oh, belum ketua. Santai. Wah, deras lagi hujannya. Ini baru hujan, bosku. Op, ada kerbau sedang bersantai. Bau belerang sudah mulai terasa. Belok kiri ya. Belok kanan itu ada wilayah hukumnya. Air hujan menusuk seperti jarum-jarum. Semilir angin masuk dari sela-sela helmku. Jadi jalannya sudah bagus, tapi tetap saja harus santai. Ini di sini tidak ada pemandian air panas ya teman-teman. Jadi pemandian air panas kalau kalian masuk dari arah Medan, itu pemandian air panasnya itu yang terakhir ya Pariban doang. Wah, di depan ini kayaknya pohon tumbang. Oh tidak deh, itu hanya semak-semak biasa. Oh anjing. Nah, ini dia sudah mulai tampak pemandian air panas. Oke, sedikit pelan saya ubahkan sedikit ke arah kanan angle kamera. Aduh, jangan zoom. Sebelah kanan tuh yang besar itu adalah Pariban. Semoga kalian nampak ya. Mungkin karena berkabut. Saya atur lagi di kamera. Nah, masuknya Pariban itu dari sini. Oh tidak deh, ini ke perumahan warga, itu penginapan. Nah itu yang besar tadi Paribannya. Stasiun karya transport. Oh, tantrum lagi kameranya. Oke, jalan lagi. Oh, tantrum lagi. Iya. Anak sekecil itu berjalan lagi. Ya, saya atur dulu. Oke, di sini belum Pariban, masih jauh ya. Masuk Pariban masih jauh. Apa lagi nih? Uap air panas saya sudah mulai nampak. Itu kayak pemandian air panas Nagoya. Nah, dari sini bisa masuk Pariban nih, sebelah kanan nih. Tapi di sini kalau nggak salah pintu keluarnya dulu masuknya dari sini. Iya, di sini pemandian air panas Pariban. Nah, dari situ bisa masuk dari depan tuh yang ada tanda panah tuh, situ pintu masuk sebenarnya. Nah, ini dia. Oh tidak, ini penginapan. Maaf, saya keliru. Di sini hotel semua. Ya ada pas lah Pariban tadi di atas. Saya agak lupa sih karena sudah lama nggak kemari. Ini salah satu geothermal yang paling
tampak. Jadi kalau malam-malam tuh dari Medan ada tampak asap-asap kepulan asap putih yang paling pekat. Nah itu lagi ini sebelah kanan saya. Oke, agak beruntun sedikit, jauh lebih baik. Maaf ya. Turunan. Santai. Oke, saya sudah bisa ke LM. Kita sudah melewati berkabut. Oh, lihat tuh di atas sana ada salah satu bukit yang longsor. Longsornya tinggi sekali. Kayaknya nggak nampak. Kalau kalian lihat tuh, nah ada itu bagian atas tuh. Nah itu yang saya tandai. Itu bagian longsor juga ya. Apa jangan-jangan itu longsor? Bukan. Ini kita jauh dari ini ada pemandian air panas. Kita jauh dari longsoran, itu jauh dari jalan raya. Ini ada pemandian air panas semua. Ini ada pemandian air panas Lamagogo. Lamagogo seperti namanya karo sekali. Nah ini pemandian air. Nah ini alam Sibaya ya, sebelah kanan saya ini itu yang ada gapura rumah adat Karo itu, ini alam Sibaya. Karena itu teman-teman saya sih. Oke, misi baku. Yo, terima kasih bujur. Akhirnya kita bisa menikmati air panas dulu ya teman-teman. Di sini penginapan. Nanti ada 3 lagi pemandian air panas di sana, yaitu Pesona, Karona, baru sebelah Karona itu ada Sibaya ini. Hiburan. Oh iya, makasih Jawa. Au. Ya, sebelah kiri saya ini Pesona. Pesona ini sebenarnya enak juga, tapi airnya saya tidak suka karena ketika saya buka mata di dalam, perih. Ini turunan curam ya teman-teman, hati-hati kalau mau turun situ, curam sekali ya, curam sekali, sama seperti curamnya seperti kita di jalan pegunungan tadi. Oke, kayaknya waktu kita hanya 30 menit perjalanan ya. Ini dia yang dimaksud longsornya yang saya maksud tadi. Waduh, bandang ya sifatnya ya. Apa jangan-jangan di sini orang yang tertimbun itu? Iya di sini. Permisi. Oke, terima kasih ya, alat berat yang di depan sudah membersihkan. Iya ini mobilnya ringsek. Oh ya Tuhan Yesus. Iya di sini longsornya. Oke, batas masuk. Karona sedikit lagi ya teman-teman. Oke, pulang ke kiri. Saya lebih suka di sini karena mungkin ada pengalaman tersendiri setiap mandi ke Karona ini. Saya dari kecil ya sering di sini karena sih pemandian air panas yang paling cepat didapat. Ya. Wah, 15.000. Oke, sudah lebih cantik. Mana ini yang jago? Panci masuk bang? 15.000? Iya. Buat tiketnya. Bujur ya. Oke, kereta di sepi karena pengaruh dari parkir kereta di sana. Oh di dalam tuh parkir kereta apa? Ada beoniasnya. Kuekuk. Pada akhirnya saya bisa tenang sedikit menikmati kolam renang ini seperti kolam pribadi. Jadi kan
Alasan saya memilih pemandian air panas Corona ini karena selain lebih sering kemari dan juga ada pengalaman tersendiri, saya juga merasa lebih nyaman dengan sepi seperti ini. Dan terlebih yang paling utama adalah airnya jernih, tidak pedih ketika kena mata. Oke, saya mau sedikit beratraksi terlebih dahulu. Kemarin air panas Corona rasanya seperti alam dari luar. Segar. Nah, kalau sudah mandi air panas gini, enaknya kita sambil menikmati pop mie sedap atau Indomie pop mie gitulah, atau Intel Indomie telur tapi mie yang sedap boleh. Karena tak kenapa setiap mandi air panas ini, cuaca dingin seperti ini, rasanya paling enak itu menikmati ya mie instan gitu ya, walaupun tidak harus mie instan ya, kalian boleh kok membawa makanan dari luar, tapi ya tadi dijaga ya kebersihannya, karena ini kan kita kan numpang di lapak orang lain, jadi dijaga lah kebersihannya, malu kita kan. Panas. Sebenarnya kalian boleh pesan dari Indomie ini, cuman harganya itu ya kalian tahu lah harga di tempat wisata seperti apa. Jadi untuk mengantisipasi, dan juga mungkin yang tersedia di sini kan mungkin mie sedap, mie goreng, mie instan lah gitu kan, atau minuman instan lainnya. Kalau mau makan dari rumah kan lebih afdol gitu. Oke, aku ini sudah selesai mandi, pakai baju Bubble Power Puff Girl, dan cuaca sudah lumayan cerah. Tadi di atas bukit ini ada banyak awan, mungkin sudah dikendalikan oleh Elsa dengan kekuatan atau hala sehingga dibawa kabutnya ke sana. Jadi ini sedikit sudah lebih mendingan dan saya mau pulang ke. Dan sebagai dokumentasi sampai di apa nanti ya, sampai di Simpang, ini saya rekam kondisi jalan juga. Semoga dinikmati ya. Maaf karena tidak nyaman selama di perjalanan nih. Saya mohon maaf kali. Doakanlah saya bisa punya tim ya, sehingga mantap dia pengambilan gambarnya. Tim, amin. Selamat jalan Desa Semangat Gunung, Desa Sadar Jakarta Sosial Ketenaga Kerjaan. Masuk. Sini longsor. Tahu. Longsor lagi. Tapi pantang menyerah. Op. Wes, ngedrip. Ini supaya ini ya teman-teman sebelah kiri. Ada penginapan kecilnya juga. Just like aduh. Tenang, santai. Minggir lu miskin. Minggir lu jangan berlubang. Aduh, ketemu deh dikasih lubang besar. Hancur, jalan hancur.
Mana-mana banyak kali ya longsornya. Aduh, malah kurem. Maaf. Kurem ya. Oh. Oke, saya lewati dulu longsor ini ya. Wow. Jangan panik. Santai. Oke, kita lebih baik. Ya, sama aja. Makin kurem. Oke. Jalan terus. Wow, batu besar. Lumpur lagi, cantik. Batu besar di ladang orang, cantik. Oh, ada penginapan. Oke. Penginapan. Bilang cole. Banyak kali ya sama cole. Wow. Endapan lumpur. Yang besar lagi. Endapan lumpur dari atas nih. Ya, betul. Endapan dari atas. Santai. Wah, lumpur lagi. Kapan habisnya ini? Untung kereta aku belum ke Dorosmir. Oh ya, ini endapan dari atas tadi, coy. Oke, sudah mau sampai di tempat retribusi ya. Itu sudah ada palang hijaunya. Oh, belum sampai. Itu palang menuju ke desa Daulu. Oke, masuk. Siapa? Simpang? Ya. Kata. Mau turun mana nih, Pak? Turun jam. Baca? Nanti bilang ya mau di mana. Oh, Jeddah ya. Ya. Ras apa ya bahasa Karo dan sama-sama. Bujur Manbata Krina. Ini mengucapkan terima kasih. Terus membalasnya kan mana? Kan thank you are welcome, don't mention it. Atau you are welcome, my pleasure. Ini mana ya? Nggak mungkin ras sama-sama. Wah, kupangan lagi. Lama-lama ini keretaku jadi kerbau. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Asik, mantap kali lagunya. Ini atapnya ini jebol angin. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Lihat ini di sebelah kanan, pohonnya tumbang dibawa banjir bandang. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Aduh, batunya besar sekali kawanku. Wah, ada air dari atas. Ini banjir bandang ini yang bawa. Makasih pemuda-pemudi kampung udah mencurahkan isi hatinya melalui lagu Berita Kepada Kawan.
Perjalanan ini rasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku sayang. Asik. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 asik. Oh, oh, oh. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, 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 oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati dalam bencana tanah ini. Sesampai dia masih ada. Oh, apa itu? Oh bang, siapa lagi? Maaf ya. Oke, teman-teman, langsung saja belok kiri. Tengok kiri kanan, masih sepi, berarti masih longsor di sana. Karena jalan Medan Prastagi ini nggak pernah sepi ya teman-teman. Oke. Sudah ada jam 6 di depan SMP SMA swasta Deli Murni. Kalau mau jalan potong dari Medan, alternatif mau ke Kota Baru dari jalan ini ya teman-teman. Nah, di jalanan sepi, berarti sebenarnya masih ada apa? Masih ada longsor di sana. Oke, masuki perlahan. Nah, ikuti kemarin ini jalannya masih hancur, cuman ini sudah diaspal, tapi belum semua diaspal ya teman-teman. Oke, ikuti saja jalan beraspal ini. Nanti untuk penjelasan secara rinci, secara Google Maps, nanti aku buat di video terpisah ya. Oke. Nah, itu jalannya lumayan sepi, enak. Dan aku pengen ngasih tahu ya, kalau kemarin itu minimal mobil-mobil paling besar itu cuma bisa mobil bus ya teman-teman. Mobil bus seperti, bukan bus double decker ya, tapi bus yang dikaroseri dari Isuzu, Hunter, dari Hino itu bisa. Kecuali model yang Transmetro itu, pokoknya model-model mobil Hunter masih bisa lewat kemari lah. Tetapi ada beberapa titik nanti aduh, ini karena saya sambil video. Ada nanti di beberapa titik jalan ini hanya bisa dilalui oleh satu mobil, jadi harus mengalah. Oke, nanti lihat videonya ya. Karena ini jembatan kecil, ini dia baru aku bilang. Nah itu dia, ada Isuzu seperti itu yang berat nih muatannya. Berat wah. Sonic bro. Sonic. Aduh, klakson buka. Umat lagi gilanya kena air jadi nggak mau ngelakson dia. Nah ini dia jembatan sempit. Aduh, lampuku lumennya rendah lagi, jadi looksnya nggak ada. Aduh, astaga, masa lampuku kalah sama lampu sekitar. Dia uniknya jalannya gini teman-teman. Ini jalannya kembali lagi jalan kasar aku bilang ya. Ini dia jembatan kecil. Dia jalannya kecil sekali. Manuvernya itu kayak kalau kita mau belok kiri kita harus manuver ke kanan dulu. Kecilnya. Nah, ini dia. Kalau mobil truk nih ya manuver kiri baru ke kanan. Nah, udah tahu kan gimana jalannya kecilnya? Nah,
Ini kecil. Nah ini ketemu jalan beraspal lagi. Dia gini, kayak tanggung-tanggung gini nih jalan Kutalim barunya. Ini jalan terus. Tetet, nggak ada klason, nggak ada rem. Oh nggak ada kaunya. Oke siap, jalan terus. Terus. Kayaknya baru dibuka. Tetet. Ya terus, iya. Sepi. Seperti inilah tadi gambaran jalan lintas Medan Prastagi. Belum ada palang belok kiri kemana, belok kanan kemana. Ini desa apa ya? Jadi kita masuk ke desa Tetet. Oh, iya. Jalannya bergelombang. Seperti sirkuit di Australia itu, Phillip Island. Santai. Ini kayaknya aku kelewatan deh. Ntar, aku nengok Google Maps dulu ya. Kayaknya aku keliru nih. Teman-teman, kalau kita lurus ini, keluarnya bisa di apa lagi? Di Jalan Sibolangit. Jadi jalannya pas. Tadi, maaf ya, itu tadi karena kayak belum jadi gitu jalannya. Ya, sama. Ya, gue kan harus akan blok ini. Itu dia belok kanan tuh. Apa tulisannya? Nah, ini oh ada tempat tutunya di sini. Ya, seperti ini ya jalannya. Masih hancur sekali. Begini terus sampai nanti ke depannya ketemu jalan beraspal kecil lagi. Baru ketemu jalan besar, itu udah kayak mau masuk di Desa Tanduk Benua, Sukamakmur, baru terus sampai ke Kutalim baru sampai kita keluarnya di Tuntungan. Terima kasih. Biar aku dulu video, biar aku lanjut fokus berkendara dulu. Terima kasih untuk firasatku. Ayo. Nggak jadi tuh, lewati dulu kubangan nih. Tai khusus pokok keras. Wow, gas Pak Haji, asik. Ini sudah mulai gelap ya teman-teman, tapi kita masih di hutan ini. Ini turunan lagi. Nah ini jalannya beraspal, kelas ya aspal berni. Ini dia jembatan yang paling bahaya ini menurut saya. Maaf ya gelap. Ush. Ini dia jembatannya kecil sekali, diapit oleh ini nih, jembatannya kecil sekali. Ngalah di lumpur. Bisa. Berlumpur lagi. Wah, ini titik terparah nih ya karena terlalu curam. Malam ini. Nah ini dia yang curam. Tadi curam sih itu pas saya rekam, tapi karena di situ banyak sekali pengendara yang tersangkut, jadinya tak bisa deh. Saya memprioritaskan ini. Nah, ini jalannya beraspal rapi lagi. Nah kayak gini tadilah kira-kira jalannya. Dari depan kita.
Oke, ini kita udah kayaknya ada keluar deh dari daerah perhutanan. Ini kita mau masuk jalan-jalan beraspal, tapi nanti jalan beraspal ini jalannya berbukit-bukit gitu, bergelombang tapi gelombangnya tinggi. Makanya sini hati-hati ya teman-teman. Karena setelan ban saya lari. Kalau dilihat lampu-lampu sana itu adalah kota Medan ya teman-teman. Mungkin di sini kameraku nggak bagus, jadi nggak bagus dia ngambil gambar itu. Cantik sekali ya di sini lihat pemandangan lampu kota Medan. Sampai lampu itu memantul ke langit loh. Udahlah, perjalanan masih panjang dan aku masih terjebak di hutan. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.